Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Makfira dari kelas I. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas saya yang ketujuh, yaitu membahas tentang pemahaman konsep epistemologi dalam filsafat ilmu. Oke, langsung saja. Di sini epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang dimana mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan dan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya para filosof pra-Sokrates. Filosof pra-Sokrates yaitu filosof pertama di dalam tradisi barat. Tidak memberi perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memusatkan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Mereka mengandaikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lainnya. Misalnya, Heraklitus menekankan penggunaan indera, sementara para medis menekankan penggunaan akal. Meskipun demikian, tak seorang pun di antara mereka yang meragukan kemungkinan adanya pengetahuan mengenai kenyataan atau realitas tersebut. Oke, selanjutnya, pada abad ke-5 Masehi, muncullah keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Oke, selanjutnya, filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah menurut Russell. Dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Karena itu, usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali ia mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia meraih kehidupan yang lebih baik. Sikap khas Bacon ini mengenai ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam Novum Organum. Menurutnya, alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya. Agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu, dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, serta pembuktian. Selanjutnya, umat manusia ingin menguasai alam, tetapi menurut Bacon, keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya hidup. Hal itu karena ilmu-ilmu pengetahuan tak berguna dalam mencapai hasilnya. Sementara itu, logika tidak dapat digunakan untuk mendirikan dan membangun ilmu pengetahuan. Bacon menganggap logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengajar dan menentukan kebenaran. Sementara bagi Descartes, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Prosedur yang disarankan Descartes ini untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas, atau sampai keraguan ini membatasi diri. Artinya, usaha meragukan itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Jadi, usaha meragukan ini disebut metode karena keraguan yang ditetapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif filosof untuk mencapai kebenaran. Bagi dia, kekeliruan tidak terletak pada kegagalan, tetapi melihat sesuatu melainkan di dalam mengira tahu apa yang tidak diketahuinya, atau mengira tidak tahu yang diketahuinya. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal dan panca indera mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan.
Metode yang pertama yaitu metode induktif. Jadi metode induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum, seperti gambaran yang mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal. David Hume telah membangkitkan pernyataan mengenai induksi yang membingungkan para filosof dari zamannya sampai sekarang. Menurut David Hume, pernyataan ini berdasarkan observasi tunggal betapapun besar jumlahnya secara logis tak dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang tak terbatas. Kemudian dalam induksi setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam itu dipanasi, ia mengembang. Bertolak lagi dari teori ini, kita akan tahu bahwa logam yang lain kalau dipanasi juga akan mengembang. Dari contoh yang disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan sintetik. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah metode deduktif. Metode deduktif ialah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik dioleh lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran teori dari kebenaran pernyataan-pernyataan yang bersifat tunggal. Ia tidak pernah menganggap bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang telah diverifikasi, teori-teori dapat dikukuhkan sebagai benar atau bahkan hanya mungkin benar. Contohnya seperti jika penawaran besar, harga akan turun. Karena penawaran besar, maka harga beras akan turun. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode positifme. Metode positifme ini dikeluarkan oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif, serta yang positif. Metode positifme ini berpangkal dari apa yang telah kita ketahui, yang faktual, serta yang positif. Ia mengenyampingkan segala uraian persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat ilmu, pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap teologis, orang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Kemudian, pada tahap metafisik, kekuatan adikodrati itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak, yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan dipandangnya sebagai asal dari segala gejala tersebut. Pada tahap ini usaha untuk mencapai pengenalan yang mutlak bagi pengetahuan teologis atau metafisik dipandang tak berguna. Menurutnya tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam. Yang keempat adalah metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda yang harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Intuisi dalam tasawuf disebutkan ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Dan pengetahuan yang diperoleh oleh intuisi ini hanya bersifat individual dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan seperti ilmu pengetahuan yang dewasa ini bisa dikomersilkan. Selanjutnya yang kelima yaitu metode diaklektis. Ia adalah metode diaklektis dalam filsafat
dialektika mula-mula bersifat metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dalam metode-metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektika berarti kecakapan untuk melakukan perdebatan. Dalam teori ini, pengetahuan merupakan bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari satu pikiran, tetapi pemikiran itu seperti dalam percakapan yang bertolak paling kurang dua kutub. Selanjutnya, Hegel menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya yang lebih luas dari itu. Menurut Hegel, dalam realitas ini berlangsung dialektika, dan dialektika di sini berarti mengompromikan hal-hal yang berlawanan. Seperti diktator. Di sini diktator manusia diatur dengan baik, tetapi mereka tidak mempunyai kebebasan atau tesis. Yang kedua, keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarki atau antitesis, dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas tetapi hidup dalam kekacauan. Yang ketiga, tesis dan antitesis ini disintesis, yaitu negara yang demokrasi. Dalam bentuk ini, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat yang tidak kacau. Di sini sedikit dijelaskan perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologi. Sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologi perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Jadi, pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif. Diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung, yang artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Selanjutnya, pada abad-abad berikutnya di dunia barat dan tak mau juga di dunia luar, dijumpai keyakinan dan kepercayaan bahwa kemajuan itu dapat dicapai oleh pengetahuan manusia, khususnya ilmu-ilmu alam, yang akan membawa perkembangan manusia pada masa yang akan semakin gemilang dan makmur. Sebagai akibatnya, ilmu pengetahuan selama masa modern sangat mempengaruhi dan mengubah manusia dan dunianya. Dan disitulah terjadi revolusi industri. Lalu revolusi industri yang kedua dengan pemakaian listrik dan titik awal pemakaian sinar-sinar, dan kemudian revolusi yang ketiga yang ditandai dengan pengukuran kekuatan alam dan penggunaan komputer yang sedang kita saksikan sekarang ini. Kemudian dengan adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam membentuk peradaban dan kebudayaan manusia, dan dengan itu pula tampaklah muncul semacam kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Selanjutnya, kecenderungan yang lain ialah adanya hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan, baik dalam dunia teknik, mikro maupun makro. Dengan demikian, tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia tersebut, sampai memaksa, merajalela, dan bahkan membabi buta. Akibat ilmu pengetahuan dan hasilnya menjadi tidak manusiawi lagi. Bahkan kecenderungan yang memperbudak manusia sendiri yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Kecenderungan yang kedua inilah yang lebih mengerikan dari yang pertama. Kemudian kecenderungan yang kedua yaitu secara nyata paling nampaknya diri dan paling mengancam keamanan dari kehidupan manusia dewasa. Ini adalah bidang lomba persenjataan. Kemajuan dalam memakai senjata menghabiskan banyak kekayaan bumi yang tidak dapat diperbarui kembali. Ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya mau tak mau mempunyai kaitan langsung ataupun tidak dengan struktur sosial dan politik yang gilirannya berkaitan dengan jutaan manusia yang kelaparan, kemiskinan, dan berbagai macam kesimpangan yang justru menjadi pandangan yang menyolok dengan tengah keyakinan manusia yang
keampuhan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghapus penderitaan manusia tersebut. Di sini dijelaskan Gregory Bateson melihat secara mendasar permasalahan yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menurutnya itu sebab-sebab utamanya menimbulkan krisis-krisis di atas ialah kesalahan epistemologi yang mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam hubungan ini, ia menegaskan bahwa telah muncul berbagai bencana sebagai akibat kesalahan epistemologi barat. Ini semua berkisar dari insektisida sampai polusi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus bernilai praktis bagi manusia, diantaranya dalam bentuk teknologi untuk menaklukkan alam dan mengeksploitasi habis-habisan tidaklah dapat dianggap sebagai kesalahan. Kedua metode yang digunakan ialah deduksi-induksi sebagai pengaruh dari pemikiran positifme. Metode yang disebutkan sebelumnya itu adalah metode yang amat dominan dalam epistemologi modern, khususnya dalam metode keilmuan, ketika objek yang dikaji adalah realitas empiris, indrawi, dan dapat dipikirkan dengan rasio. Dalam kaitan tersebut, Hermann Kahn menyebutkan budaya yang dihasilkan dari epistemologi di atas adalah budaya indrawi, yaitu budaya yang bersifat empiris, duniawi, sekular, humanistik, utiliter, dan hedonistik. Jadi tentang tujuan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan tujuan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan modern ialah bahwa ilmu pengetahuan bertujuan menundukkan alam. Alam dipandang sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan dan dinikmati semaksimal mungkin. Dalam hubungan ini, Nars mengemukakan bahwa akibat yang akan terjadi dari pandangan demikian, alam diperlakukan oleh manusia modern seperti pelacur, mengambil manfaat kepuasan darinya tanpa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Oke, lanjut. Nars juga mengkritik ilmu pengetahuan modern barat, bahwa ilmu modern mereduksi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Dengan demikian, pandangan duniawi metafisis nyaris sirna dalam ilmu pengetahuan modern. Metafisik mereduksi menjadi filsafat rasional yang selanjutnya sekedar pelengkap ilmu pengetahuan alam dan matematika. Bahkan kosmologi diturunkan derajatnya dengan pandangan hanya semacam superstisi. Dengan pandangannya itu, ilmu pengetahuan modern menyingkirkan pengetahuan kosmologi dari rencana-rencananya. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode pemikiran yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Yang pertama adalah ia tidak menerima pun sebagai hal benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Yang kedua, memilah-milah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk mencapai ke hal yang paling rumit. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer ditandai dengan berbagai teknologi yang canggih. Teknologi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang pesat, mulai dari penemuan komputer sedikit, komunikasi internet, dan yang lain-lain. Bidang ilmu ini juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmu kontemporer mengetahui hal yang sedikit terapi secara mendalam. Ilmu kedokteran pun semakin menajam dalam spesialis dan subspesialis. Dengan demikian, bidang-bidang ilmu lain di samping kecenderungan lain adalah sistematis antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya, sehingga dihasilkan bidang ilmu seperti bioteknologi dan psikolinguistik. Oke, saya rasa cukup apa yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, untuk orang yang menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.